Oke guys, balik lagi di Papia Channel. Jadi kali ini kita akan bahas 7 kekurangan dari Apple MacBook Air ini teman-teman. Untuk video 7 kelebihannya kalian bisa lihat di link di bawah ini. Oke, kelemahan yang pertama adalah harganya relatif mahal dibandingkan dengan kompetitornya ya. Misalnya kayak gini kan. Kita bandingin aja nih. Ini Asus ROG, ini MacBook Air yang 2020. Ini harganya lebih mahal ini teman-teman dibanding ini. Sedangkan kalau mau dibandingin spek jauh banget teman-teman. Jauh spek tinggi yang lebih tinggi yang Asus ROG dibanding yang MacBook Pro. Karena memang itu ya, baik HP maupun laptopnya harga-harga Apple itu memang jauh lebih mahal dibanding kompetitornya. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian yang mencari speknya dewa gitu ya, spek dewa, kalian jangan pilih MacBook teman-teman. Pilihlah yang model-model Windows seperti ini, Asus ROG seperti ini teman-teman. Ada sih MacBook yang speknya tinggi, cuman harganya udah gila-gilaan juga teman-teman. Jadi gitu ya, kalian jangan ngelihat spek kalau mau beli MacBook. Itu yang pertama. Yang kedua masih terkait yang nomor pertama, yaitu harga servisnya mahal teman-teman. Beda, misalnya kayak ini kan keyboardnya rusak, itu saya lihat di Tokopedia keyboardnya paling harga 300.000 teman-teman. Beda kalau misalnya kayak keyboard laptop ini yang rusak, wah itu harganya pasti udah jauh lebih mahal dibanding yang ini. Apalagi misalnya layarnya pecah segala macam, itu harga spare partnya jauh lebih mahal MacBook dibanding laptop biasa. Lalu kelemahan yang ketiga adalah service centernya jarang teman-teman. Udahlah harga spare partnya mahal, oke lah kita ada duitnya, cuman mau servisnya kemana? Karena service centernya dikit teman-teman, nggak semua kota itu ada service center Apple. Beda misalnya kayak Asus mah di mana-mana juga service centernya ada. Atau misalnya Acer itu semua apa ya istilahnya ya, reparasi laptop pun bisa ngerjain laptop seperti ini teman-teman. Beda kalau misalnya MacBook, nggak semua service pinggiran bisa service MacBook. Service center yang aslinya juga, yang bawahnya juga jarang ada kita temukan di kota-kota kayak gitu teman-teman. Lanjut ke kelemahan yang keempat teman-teman. Jadi kalau kita beli MacBook itu nggak bisa MacBooknya aja, kita harus beli banyak sekali aksesoris untuk mendukung kerjaan kita. Karena pertama nih ya, ini portnya cuma ada 2 teman-teman, USB-C semua. Tuh udah, sebelah kanan cuma ada port audio, udah gitu doang teman-teman. Jadi kita nggak bisa colok VGA, kita nggak bisa colok HDMI untuk ke proyektor, kita nggak bisa colok flash disk teman-teman. Tuh ya, kan sekarang kan masih sangat sedikit flash disk yang USB Type C. Mau colok memory card nggak ada, beda kayak ini ya. Ada memory cardnya, ada HDMI, ada USB lengkap gitu loh, ada LAN. Sedangkan kalau MacBook ini nggak ada teman-teman. Jadi kita mau nggak mau harus beli konverternya semua. Semuanya harus dikonverter ke USB Type C. Nah itu ya. Nah, kelemahan yang kelima selanjutnya adalah kalau misalnya kalian lihat di online shop gitu ya, MacBook second itu banyak yang penyok di ujung-ujungnya. Tuh. Jadi entah kenapa laptop ini mudah penyok teman-teman. Mudah penyok laptopnya. Nah, lo nggak fokus dia. Jadi kalau laptop biasa itu kan dia bahannya dari plastik teman-teman. Jadi kalau plastik itu kalau misalnya dia terbentur dia lebih elastis teman-teman. Beda kayak MacBook. Kalau MacBook ini bahannya dari aluminium, sehingga kalau dia penyok di ujung-ujungnya tuh ya, biasanya penyok di ujung-ujungnya. Nanti kita kasih foto banyak MacBook yang penyok-penyok. Itu karena dia aluminium jadi nggak bisa diperbaikin, nggak elastis dia teman-teman. Beda kalau plastik kan lebih elastis, lebih lentur. Sehingga makanya itu MacBook ini wajib kita belikan kayak protektornya tuh. Kayak protektor MacBook nih ya dari plastik. Jadi biar dia nggak terlalu mudah penyok di ujung-ujungnya tuh ya. Biar kita lindungin pakai plastik seperti ini. Itu kelemahan kelima. Lalu kelemahan keenam adalah beberapa aplikasi itu masih banyak yang tidak kompatibel dengan MacBook. Jadi sebelum kalian beli MacBook, pastikan aplikasi yang kalian sering pakai untuk kerjaan kalian tuh bisa diinstal di MacBook. Contoh seperti saya nih, ada aplikasi yang nggak bisa diinstal di MacBook, sehingga tetap pakainya harus pakai Windows teman-teman, karena aplikasinya tuh nggak bisa di MacBook. Jadi pastikan kalian jangan pas udah beli ternyata pas kalian kuliah atau pas kalian kerja ada aplikasi yang harus diinstal dan nggak bisa diinstal di MacBook. Ya walaupun MacBook ini bisa kalian install Windows sih, cuman ya untuk apa juga ya beli MacBook Apple tapi OS-nya Windows, yang mendingan beli Windows aja sekalian kayak gitu. Nah lalu kelemahan yang terakhir yaitu ketujuh, yaitu MacBook ini tidak bisa di-upgrade komponen hardware-nya teman-teman. Ini kan MacBook ini kan komponen hardware-nya kan speknya kan rendah ya. Cuman Intel Core i3, RAM 8GB,
memorinya cuman 256, kecil lah pokoknya. Dan ini nggak bisa kita apa-apain teman-teman. Kita nggak bisa nambah memori, kita nggak bisa nambah SSD, kita nggak bisa nambah RAM gitu ya. Pokoknya udah plug ini aja, terima nasib. Kecuali kalian mau upgrade MacBook yang harganya lebih mahal lagi. Nah, kalau misalnya ini ya, contohnya Asus ROG dan beberapa laptop Windows lainnya, itu kalian bisa upgrade nih ya. Bahkan di sini sudah disediakan slot upgrade. Oke lah, kalian beli laptopnya yang speknya rendah, tapi kalian nabung dikit-dikit kan, kalian mau upgrade RAM bisa, upgrade memori bisa, HDD ataupun SSD kalian bisa tambahin sendiri. Ya pokoknya bisa upgrade lah di sini. Kalau di laptop Windows beda dengan yang MacBook. Buat kalian suka ngoprek-ngoprek, ini MacBook nggak cocok sih buat kalian. Oke, gitu aja teman-teman, 7 kelemahan MacBook yang saya temukan berdasarkan pengalaman pribadi. Buat 7 kelebihannya kalian bisa cek link deskripsi di bawah, dan juga 7 aksesoris yang wajib kalian punya pada saat kalian membeli MacBook. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton Papio Channel.